Sebenarnya gini, aku nggak tahu sama sekali dia ada di sini karena aku habis hangout sama teman makan malam terus balik ke sini. Tiba-tiba kok rame-rame, oh ternyata ada dia. Ya udah, aku kayak cuma jalan doang kayak dia. Itu Iklim Hakim gitu. Jadi aku lewat, aku naik ke atas. Terus aku habis nyanyi sama teman-teman gitu. Kita kelaparan, kita pesan makan, kita turun. Ternyata ada ngomongin aku. Tapi dia nggak sadar kalau aku keluar dari lift kayak gitu. Pas dia udah sadar, tiba-tiba stop ngomongin aku gitu. Terus tiba-tiba merong, marah-marah, nuduh-nuduh Kak Astrid panggil aku. Itu semua ada di YouTube-nya ya Bu ya. Dan nanti ada aku upload juga. Terus aku dikatain orang gila dan anjing. Sama siapa sih namanya, mama-mama itu aku nggak tahu, aku nggak kenal. Ada jelas semua videonya. Kak, kenapa sih kan dulunya kan kakak mungkin satu pengacara sama Bang Asman, kenapa sampai saat ini berseteru gitu kan? Dulu kan ngebela Kak Iklima sebagai klien, sekarang berseteru, apa sih Kak mungkin penyebabnya? Kan yang tahu kan yang kalian tahu kan membela kan. Terus kalau misalnya membelanya dari awal tidak sesuai perjanjian, kayak gimana? Gitu. Apalagi kita mendapati hal-hal yang tidak mengenakan, terus kayak gimana? Berhak dong aku sebagai istilahnya manusia, wanita untuk speak up, untuk mundur gitu loh. Hal-hal yang tidak enak yang dilakukan oleh abang ini seperti apa Kak? Mungkin kan banyak beberapa klien yang juga sempat mengalami itu, mungkin yang dialami oleh hati sendiri seperti apa? Ya aku sebenarnya aku nggak mau bahas itu lagi sih, males banget, capek banget gitu, muter-muter di situ-situ aja. Ya intinya kalau misalnya dianya udahlah stop gitu kan, stop arogannya, stop marah-marahnya, stop merasa paling oke, merasa paling benar gitu loh. Karena kita ini terlepas dari kalau dia yang punya bukti tentang dia gitu, ya aku juga punya gitu loh. Jadi jangan sampai istilahnya ini jadi bumerang juga buat dia gitu. Itu masih larang melaporkan juga nggak sih? Gini, aku masih ada apa ya, kasihan nggak sampai ke arah sana lah, nggak sampai harus ngelaporin dia, kasihan karena katanya dengar ya, yang aku dengar itu ada 9 laporan untuk dia. Kalau misalkan aku tambah lagi kasihan dong gitu. Jadi ya udahlah, karena aku masih ada apa ya, keprimanusiaannya masih ada gitu, alhamdulillahnya ya nggak sampai ke sana lah. Ya kasihan gitu. Kakak katanya juga Kak Asman sempat menyuruh Hakim untuk memutuskan perkara Hakim gitu, seperti apa? Betul. Iya, bukan sempet ya, hampir setiap saat gitu. Pada saat itu nyuruh aku putusin udahan gitu. Ya aku rasain sakit hati lah. Kita berjuang istilahnya sama pacar kita, mereka nggak tahu perjuangannya sebesar apa, sekeras apa gitu, sesusah apa. Tiba-tiba juluk-juluk ada orang yang nggak dikenal masuk ke kehidupan kita, tiba-tiba nyuruh kita putusin pacar kita. Ya, gimana rasanya? Bayangin aja, sakit hati kan? Siapa lo gitu? Tapi alasannya apa sih Pak Kim dari Bapak menurut Bapak tutup dengan? Ya karena beliau mau menjadikan saya istri. Beliau mau saya harus menarik beliau, terus kayak harus coba lah pelan-pelan buka hatinya. Tetap nggak bisa, gimana dong? Jadi dipaksa. Kalau orang nggak bisa udah gitu. Harusnya kayak gitu. Masa kalian sekarang udah ditolak tetap maksa, tetap merong-merong, malu nggak? Tetap katanya juga Hakim kalau putus dari pacaran mau dikasih 50 juta sama dia. Aduh, Ini. saya udah bilang kok, saya udah bisa dapetin itu dalam sehari gitu. Ngapain? Itu udah saya sampaikan semua, saya nggak mau. Itu bukan masalah duit, ini tuh masalah hati yang nggak bisa kita paksakan gitu loh. Yang nggak bisa, dan aku orangnya nggak bisa pura-pura. Ya ketika gue nggak suka gitu. Aku akan sampaikan nggak suka. Mungkin terjadi pelecehan seksual pasti sama ya dari tahu keluarga Hakim, mungkin ada yang ingin disampaikan itu dari Pak Asman. Aduh,
kalau masalah itu gini ya, kita nggak sebut nama ya di sini, kita nggak sebut nama. Pokoknya aku merasa aku paham apa yang Claudia sampaikan. Kayak dia mendapati perlakuan yang tidak mengenakan, dia kebingungan pada saat kejadian, itu juga yang aku rasakan. Kebingungan itu juga, paham nggak? Ya, udah. Tapi kan pada saat itu Hakim kan lagi ada kasus terkait pelecehan seksual juga, ditambah lagi pengacaranya itu menambah-nambahkan beban Hakim mungkin. Iya, nah di situ aku merasa kayak kok sama aja. Maksudnya kalau kayak gitu sama aja dong gitu. Terus aku merasa dijebak, aku merasa istilahnya beban aku yang harusnya dibantu berkurang, ini kok malah nambah, dan aku nggak khawatir. Nah, aku nggak khawatir pada saat itu tuh aku ada kasus nih, tapi aku nggak khawatir sama kasus itu, aku nggak tertekan, aku nggak stres karena kasus itu, tapi aku tertekan karena tekanannya gitu loh. Aku stres karena tekanannya, bukan karena kasus yang aku hadapin. Aku tuh nggak istilahnya bener-bener sesantai itu ngadepin kasus itu, karena aku ngerasa ya udah istilahnya udah di jalurnya, ya kita tinggal ngikutin kan. Tapi ini tuh yang bikin aku stres sampai aku istilahnya sayat-sayat tangan aku, sampai aku nangis-nangis teriak-teriak setiap hari, bener-bener aku mengurung diri ya karena itu tekanan itu. Bisa dibayangin kan, mungkin buat kalian sepele gitu kan hal-hal kayak gitu, tapi pada saat itu posisinya aku ada pacar gitu, kalau tiba-tiba dia minta disuruh diputusin terus dipaksa untuk menikah, ya stres banget. Tekanan yang dilakukan oleh apa yang diminta oleh dia? Ya kayak kamu harus bayar saya, kamu harus jadi istri saya, kalau tidak kamu harus bayar saya, kayak gitu, dan itu diulang-ulang. Memang Hakim sempat dapat perlawanan, dijebak dalam mobil, katanya ingin dicium atau seperti apa gitu. Aku nangis. Seperti apa kamu tuh? Aku nangis di situ, nangis banget, nangis yang benar-benar berurai mata. Dan di situ kan pokoknya yang bisa ngerasain susah ya dijelasin perasaan kita pada saat kejadian itu susah banget. Dia yang bisa ngerasain ya kita ngerasain juga gitu, gimana kita caranya mau buat keluar dari situ gitu, untuk istilahnya kita udah kena, gimana nih caranya ini tuh berakhir gitu. Nah itu aku mau terwakat. Tapi sempat curhat sama keluarga nggak sih mbak? Kenapa? Sempat curhat sama keluarga nggak? Oh enggak, kebetulan aku orangnya nggak suka yang cerita di telepon, enggak. Cuman aku kalau ketemu gitu aku cerita gitu. Pada saat itu yang dekat itu sama aku cuma manajer aku didampingi sama beliau gitu. Beliau lah yang tahu aku stresnya kayak gimana. Respon pacarnya apa kayak gimana? Jelas marah cuman dia nggak bisa melakukan apapun kan. Posisi dia tuh nggak di sini, jauh banget. Tapi keluarga melihat adanya pemberitaan ini seperti apa nih Pak? Ya, keluarga support, keluarga doain. Yang akhirnya kemarin ada kesempatan buat ketemu keluarga besar ya, baru deh aku cerita, dan mereka tahu kok ada rekaman, aku ada bukti-bukti. Saat menolak tidak dijadikan istri, apa reaksinya seperti apa? Reaksinya marah, kalau meninggi ya biasa emosi kan, tapi tetap terus dia coba. Aku akuin gigi sih kalau dalam hal mencoba dan berusaha, tapi ya usahanya gitu-gitu aja. Waktu dijebak dalam mobil, mungkin apa sih Kak yang dilakukan oleh dia minta apa sih waktu di dalam mobil itu? Iya, agak berat ya. Kita sebut nama ya? Iya. Kita sebut nama. Ya, kayak maksa nyum. Apa yang dilakukan oleh pembelaan dari seorang istri makin terhadap Pak Saat itu? Dia nggak boleh kayak gitu, kayak sama aja dong. Aku bilang kayak gitu, so aku nangis. Dan seperti yang kalau dia bilang, kalau kita nangis dia nggak peduli. Itu tahun berapa sih mbak? Baru kemarin kan, sebelum aku respon pertama. Selain tekanan yang tadi, apakah ada tekanan yang lain? Tekanannya itu aja, tapi setiap hari kalian alami. Coba dibayangin, tekanannya itu aja, tapi setiap hari kalian alami. Stres nggak tuh?
tapi sempat memegang-megang bagian tubuhnya kamu, dan kita mungkin kan kalau dia sempat mengalami pelecehan seksual juga mungkin dari ciuman dan dari dia minta cium ada lagi nggak gitu? Gini loh, ya kata kalau dia kan dia tuh kayak pembelaannya tuh refleks kata dia kan. Ya gitu sama, tapi kan aku menjauh pada waktu terakhir dia ada live di salah satu stasiun TV itu terakhir juga kemana tuh. Yang aku di situ nggak berkenan untuk duduk sebelahan sama dia minta kamu sini duduk sebelah dekat-dekatan supaya katanya terlihatnya tuh dia dan aku tuh baik-baik aja. Padahal pada saat itu netizen udah enggak kalau aku tuh udah nggak sering bareng dia lagi gitu. Tapi dia maunya tuh ya kelihatan bahwa Iklima ini masih baik-baik aja lah sama dia dan masih pakai dia. Padahal di situ tuh aku udah jaga jarak banget. Sampai akhirnya aku jauhan kan tuh deket. Nah di situ juga selesai live kayak dia ada terus ini aku masih berusaha di situ posisi aku video call sama pacar aku, dia nggak tahu. Jadi aku nggak tahu sama pacar aku. Bukti aku sebanyak itu. Mungkin kak bukti yang diperlihatkan mungkin bisa dilihat kak sedikit aja bukti yang diperlihatkan. Suara, oh nggak bisa. Jangan. Oh suara aku aja ya. Kalau suara aku nggak masalah. Kalau suara dia jangan. Nah, tapi tempat konsultasi sama pengacaranya enggak? Kenapa? Tempat konsultasi sama pengacaranya nggak sih? Iya. Pengacara aku tahu semua. Pada respon Bang Far gimana Mbak? Tahu semua. Ya kalau kita sih masih baik, kita nggak mau istilahnya apa itu melaporkan apa segala macam. Pengacara aku baik banget, positif, ngasih tahu apa yang baik. Ini ada yang live nggak ya? Ada. Bentar ya. Karena ini nggak boleh. Kalau mau disamarkan boleh. Nggak boleh. Dengan nggak usah deh Mbak, kalau Nggak usah takut, ya? nggak usah kalau takut bahaya. Iya takut ya. Tapi sampai kapan pun nggak bakal dibawa ke ranah hukum gitu. Enggak, jangan lah kasihan. Kenapa tuh Mbak? Kasihan. Oke masih ada rasa kemanusiaan. Tapi kan sempat direcehkan juga Mas. Aku rasa ya dengan laporannya kalau dia juga cukup. Dengan laporannya kalau dia dengan bukti yang dia punya cukup gitu. Dan aku mendukung kamu. Tapi kan semalam juga pasti ketemu sama abang, mungkin lihat abangnya aja muka kasih itu kayak kesel, mau marah. Oh iya, Seperti apa sih? jelas lah. Karena menanti gitu, mesti ya udah sih akuin aja. Kenapa harus kayak menanti kayak gitu, apalagi ngalor ngidul. Di hati aku juga kayak temen aku udah sabar. Kan nggak bisa dibohongin, kayak ada sesuatu gitu loh, sampai detak jantung aku udah ribut sakit ada emosinya. Oke. Sampaikan Mbak. Kak, satu lagi ini kan sama Bang nih. Kalau misalnya sama Basnya Gimana? Sejauh ini ya belum ada komunikasi belum ada, tapi tetap kita jalan proses hukum. Tapi katanya si lawyer aku ada komunikasi, karena kan sebelum jadi lawyer aku juga beliau sudah berteman sama abang aku kan. Jadi ya aku rasa bukan komunikasi yang gimana juga ya, jadi kita usahain ke arah yang ya baik-baik. Dengan tidak dibawanya karena hukum berarti kakak memaafkan gitu. Apa namanya itu? Oh, mau maafkan? Aduh itu susah ya kayaknya. Susah kalau memaafkan. Cuma kasihan aja, kasihan. Gimana sih kita kasihan sama miris gitu loh. Miris udah terlalu banyak masalahnya. Sih kita mau tambahin lagi. Oke. Ya. Thank you.